Halo, gue Kevin Anggara, kembali lagi di channel kedua gue. Jadi seperti yang sudah dilihat dan di judul juga, jadi di video ini gue akan jelasin tentang home gym yang gue punya sekarang. Jadi awalnya kenapa gue memutuskan untuk punya home gym. Jadi sebelum punya home gym itu gue kalau tiap mau nge-gym itu harus siap-siap dulu, bawa tas, botol minum, terus habis itu berangkat. Habis berangkat nyampe sono, taruh alat-alat dulu, siap-siap latihan udah capek, pulang. Itu kan apa ya, makan waktu, ongkos, dan ya itu cukup cukup tidak begitu efektif. Jadi pas pindah ke tempat baru gue memutuskan buat ya udah gue bikin home gym sendiri deh di rumah, biar apalagi lagi PPKM kayak gini kan. Waktu itu gym juga sempat tutup, sayang udah bayar member kan. Jadi gue memutuskan untuk beli home gym ini di rumah, biar kalau gue mau latihan sekarang gue nggak perlu siap-siapin gimana lagi. Kapanpun itu gue tinggal turun ke bawah, isi minum, paling udah siap latihan. Terus habis itu begitu selesai latihan, gue bisa langsung naik ke atas buat mandi. Jadi nggak perlu pulang dulu ke sini perjalanan, jadi gitu. Nah, sekarang gue akan menjelaskan tentang home gym yang sudah ada di sini. Ini namanya adalah Magnus X5 Trainer X5. Jadi ini gue beli, gue tidak di endorse, gue beli sendiri. Oke, yang perlu dibahas dulu berarti pertama kali itu harganya langsung ya. Jadi untuk all-in-one machine ini harganya tuh sebenarnya 29 juta. Cuman karena gua paketannya sama ini nih, ada benchnya. Terus habis itu lo kalau lihat di bawah nih, itu ada apa namanya, rubber flooring. Ini ukuran kotak yang gede ini ukurannya 1 kali 1. Terus ini ada 2, terus itu ada gua potong kecil di bagian samping sini. Jadi ini juga sengaja nih gua potong nih segini biar nggak terlalu makan tempat kesini. Harusnya ini lebihan nih sampai sini nih, cuman ya udah gue potong jadi segini. Dan total harga yang gue keluarkan itu ada di sekitar 39 juta, udah paketan semuanya yang kayak tadi gue bilang. Mesin ini ada bench dan ada rubber plate segala macam, ada attachmentnya dan rubber flooringnya yang udah custom ukurannya ini. Terus habis itu kita ngomongin harga udah, dimensi. Nah, untuk dimensi dari alat ini, untuk lebarnya ini 1,4 meter, tingginya 2,2 meter, dan panjang ininya gue estimasiin 2,2 meter ngikutin panjang barbel yang ada di sana. Oke, sebelum memutuskan untuk beli alat gym itu pastiin dulu lo tahu apa ya, ibaratnya latihan-latihan apa aja yang pengen lu lakukan. Nah, kalau gue udah tahu, gue butuh kabel juga, gue butuh yang bisa ada power rack-nya juga. Nah, yang buat mesin ini itu udah bisa hampir semuanya. Mari kita mulai dari ininya deh. Nah, di sini ada G-hook-nya. G-hook-nya itu buat naro si barbel nanti. Terus di bagian sini ini ada safety spotting ininya. Buat kalau misalkan nggak kuat mau jatuhin bisa dijatuhin ke sini. Dan nah, kalau lihat bagian sininya itu lubangnya semuanya deket-deket. Jadi bisa banget disesuaikan ketinggiannya sama badan lu gitu. Dan di bagian sini udah ada nomor-nomornya. Pulinya ini rasionya 1:2. Jadi kalau misalkan lu naruh beban 20 kilo, berarti beban yang lu butuhkan gayanya itu sekitar dibagi 2 aja, 10 kilo kayak gitu. Tadi gua ngomong 20 ya? Iya, 20 berarti bagi 2 10 ya, betul. Terus ini juga attachmentnya bisa diganti banyak banget. Ini buat bicep curl biasanya, terus ada yang tali. Ini buat tricep, terus habis itu ini ada buat ya banyak attachment yang ini jarang gue pakai. Di sini juga bisa dips, nanti gue tunjukin di video latihannya. Terus ini ada Smith machine. Smith machine tuh buat apa ya? Ibaratnya kalau lu pengen latihan-latihan compound, terus masih belum bisa pakai barbel yang manual, bisa pakai ini karena gerakannya stabil dan gak berat sebelah karena sudah menggunakan teknologi linear bearing. Tuh, ngerti kan, gue udah kayak sales. Iya, ini weight loadnya pakai plate load, jadi bukan pin load. Kalau pin load itu yang kalau di gym lu naro pinnya gitu tinggal ganti-ganti berat. Nah, kalau ini pakai ini, lu bisa nambah beratnya itu per 2,5 kilo kayak gini misalkan. Nah, kalau menurut gue ini lebih enak ya, karena gue bisa naiknya pelan-pelan, nggak tiap 5 kilo. Kalau pin load kan satu kali naik pin itu 5 kilo. Nah, ini gue bisa 2,5. Terus ini mau lu taruh di bagian sini atau di sana, yang ditarik satu kabel, jadi sama aja. Jadi pasti balance. Terus di bagian atas ini ada multi chin up dan pull up bar. Jadi lo bisa pull up pakai begini, bisa begini, chin up bisa lebar kayak gini, semuanya bisa. Lo udah hampir mendapatkan semuanya di mesin ini. Kalau mau yang lebih murah itu ada yang power rack doang tanpa kabelan.
Nah, gue juga nambah ada itu di sebelah sana, ada apa namanya? Ini ada dumbbell gue yang dulu. Plate-nya masih ada semua di sana. Oh, terus tambahan ini ada knee holder. Bisa ditaruh di sini. Caranya tuh gampang banget, tinggal seperti ini. Terus habis itu, nah, ini disesuaikan aja tingginya sama kaki lo. Kalau gue tidak mungkin setinggi ini dong duduknya. Pahanya nggak mungkin di sini. Jadi ini buat nahan paha lu biar kalau misalkan gerakan-gerakan seperti lat pull down, jadi biar nggak naik gitu. Ini lepas ini tinggal gini. Udah. Gue juga beli rubber flooring tambahan buat deadlift. Jadi biar deadliftnya di bagian sini yang nggak terjamah sama rubber flooring yang udah dipasang ini. Gitu. Jadi kalau deadlift mau banting-banting barbel biar nggak langsung ke lantai dan lantainya rusak. Gitu. Oh ya, untuk berat plate-nya nih contohnya ini. Lu akan dapat berat dari 2,5 kilo sampai 20 kilo sepasang. Jadi masing-masing ini lu dapat 2. Terus di bagian sampingnya ini bisa jadi tempat naruh barbel. Halo Salmon. Ini barbelnya tingginya 2,2 meter, tuh sampai atas, dan beratnya 20 kilo. Jadi ini kalau mau dinaikin nih ribet banget nih kalau mau dibongkar. Kalau mau taruh plate rubber di Schmidt mesinnya itu bisa di sini. Terus gue lebih banyak pakai manual, jadi gue pakai ini barbel yang manual. Ya kayak gini lah kurang lebih. Ini gue juga ada denah awalnya pas ini ruangannya masih kosong, jadi gue ngukur-ngukur dulu dan kurang lebih kayak gini cukup. Jadi lu nggak perlu ruangan yang gede-gede banget. Tentunya kalau lu beli alat ini itu udah gratis pemasangan di seluruh Indonesia. Jadi ya kayaknya yang nonton ini juga semua orang Indonesia gitu. Terus di bagian pojok situ itu juga ada alat buat bersih-bersihin ini. Jadi ini butuh maintenance perawatan juga. Karena ini indoor, jadi kurang lebih sebulan sekali baru dibersihin, kayak dilap, terus dikasih lapisan anti karat biar ininya tidak berkarat karena ini besi. Oke, sekarang mungkin kita ngomongin tentang program latihan yang gue pakai dan gue gunakan di sini. Oke, jadi sekarang gue akan ngomongin tentang progres dan program latihan yang gue gunakan di sini. Jadi pas awal banget sebelum mulai olahraga atau nge-gym kayak gini, berat badan gue tuh di sekitar kayak 55 sampai 58. Terus habis lulus kuliah itu berat gue cuman di sekitar ya 58 sampai 60. Nah, pas baru awal olahraga di rumah doang itu gue bisa naik sampai 61, 62. Nah, sekarang karena udah ada home gym sendiri juga, sebelumnya juga sempat nge-gym bentar, berat gue sekarang udah di 64, 65 karena sekarang juga lagi bulking ke ya 68 atau 70, kita lihat nanti semana. Jadi program latihan gue itu awalnya adalah full body workout karena gue dalam seminggu gue punya 3 hari untuk latihan. Keuntungannya full body workout adalah lu nggak perlu banyak waktu dalam seminggu, lu cuma butuh 3 hari itu udah kena semua otot di badan-badan lu. Tapi nggak enaknya adalah setiap selesai full body workout latihannya itu capek banget karena dalam satu hari latihan itu lu bisa sampai 8 gerakan. Nah, gue ini online coaching sama Bro Dibalo. Buat yang nggak tahu Bro Dibalo siapa, lu bisa cek channel YouTube-nya, lu bisa lihat aja. Nah, terus gue diminta untuk dibikinin program latihan yang 4 kali karena kalau 3 kali wah capek juga nih, ya kan, tiap latihan. Terus akhirnya dibikinin program latihan yang 4 kali dalam 1 minggu. Jadi sekarang programnya udah bukan full body workout tapi push pull split yang ada fokus-fokusnya di setiap harinya. Sebelum masuk ke program latihannya, gue akan jelasin dulu progres gue latihan yang pas di rumah. Jadi dulu tuh ya gue masih pakai dumbbell doang. Terus habis itu juga di taman komplek rumah gue itu ada kayak pull up bar gitu. Nah itu buat latihan pull up segala macem. Nah awalnya tuh gue nggak bisa pull up tuh. Ya terus bisa pun itu juga dengan form yang jelek banget dan salah. Terus habis itu gue belajar dari inverted row, dari negatif pull up, scapular pull up, dan sampai akhirnya progres terus tiap minggu kayak hampir nyampe 2 bulan lah gue bisa pull up yang perfect form gitu. Jadi itu butuh waktu. Nah, terus sekarang kita masuk ke program latihan yang 4 kali dalam 1 minggu. Jadi ada push pull split. Jadi gue latihan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Rabu, Sabtu, Minggu itu gue kosong. Oke, untuk yang hari Senin nanti ini gue akan bacain aja latihannya apa, ngapain, dan ada berapa set dan berapa repetisinya. Jadi kalau ada
ada angka 2 kali 5, itu angka yang di depan menandakan set, dan angka yang setelah X, setelah kali, itu adalah repetisinya. Jadi kalau ada 2x5 berarti 2 set 5 repetisi. Kalau ada yang 1x5 plus berarti 1 set 5, di atas 5 repetisi. Dan seterus-terusnya. Untuk hari Senin, latihan gue adalah flat bench press. Jadi ini awalnya gue latihan bench press, ini gerakan compound. Itu gue pakai barbel kosong dulu. Bener-bener dari awal sampai akhirnya udah bisa. Ya habis itu baru ditambah beban, lama-kelamaan dinaikin bebannya. Terus habis flat bench press ada incline barbell bench press, sama aja, cuman bagian benchnya itu dinaikin biar incline. Setelah itu ada gerakan chest dips. Ini gerakan yang terlihatnya gampang tapi ketika dilakukan sangat mematikan, sangat membuat dada lu nyeri. Terus habis chest dips itu ada lower to upper chest fly. Jadi itu kita jadi ngangkat kabel dari bawah ke atas, itu juga akan kena dada lu. Jadi hari Senin ini fokusnya ke dada. Terus setelah lower to upper chest fly, itu gue melakukan gerakan hollow body hold. Jadi itu untuk abs, itu menggunakan berat badan kita aja, lakukan selama 3 set dan tahan 30-60 detik. Setelah itu ditutup dengan tricep push down. Itu untuk tricep menggunakan kabel yang ini nanti ada gue tunjukin gerakannya kayak gimana di sini. Nah, jadi itu dia latihan gue di hari Senin. Lanjut ke hari Selasanya. Selasanya itu bangun-bangun tuh badan, dada udah nyeri ya kan. Latihan yang pertama adalah barbell squat. Ya sama seperti awal-awal pas belajar gue pakai barbell kosongan dulu. Malah sebelum pakai barbell gue nggak pakai beban dulu, tanpa beban dengan berat badan aja. Habis itu mulai pakai barbell, pelajari dulu formnya yang benar. Habis itu mulai makin lama ditambah bebannya. Habis barbell squat itu ada pull ups. Pull ups ini gerakan yang awalnya gue nggak bisa, tapi karena udah progres latihan terus-menerus akhirnya jadi salah satu gerakan favorit gue. Yang kalau misalkan gue melakukan pull up itu terlihatnya gampang, tapi sebenarnya itu cukup sulit karena belajarnya gue cukup lama. Habis pull up ada Romanian deadlift atau disingkat RDL. Bedanya Romanian deadlift sama deadlift biasa adalah kalau Romanian deadlift barbelnya nggak kita buang sampai ke bawah, tapi kita tahan, jadi barbelnya nggak jatuh. Dan ini gue lebih suka gerakan ini daripada deadlift biasa. Nah ini lumayan nih buat paha belakang, hamstring makin kuat ya kan. Ya setelah Romanian deadlift itu ada barbell curls, itu gerakan yang untuk otot bicep. Terus habis itu ada underhand pull down. Itu bedanya sama lat pull down. Kalau lat pull down tuh ya supinated pronated ya, sama kayak pull up dan chin up. Itu pakai cable di sini. Setelah itu ada cable curls, sekali lagi untuk bicep. Nah itu dia latihan untuk hari Selasa. Besoknya hari Rabu gue libur. Lanjut di hari Kamis, ini gerakannya push, fokus ke shoulder. Jadi gerakan pertama adalah barbell overhead press. Ya, jadi barbell overhead press ini sesuai namanya, gue pakai barbell. Awalnya kosongan dulu, terus makin lama ditambah bebannya. Ini gerakan yang cukup cukup melelahkan dan bikin capek dan bikin shoulder gue sakit. Habis itu ada gerakan flat bench press, ada bench press sekali lagi. Cuman ini repetisinya karena lebih banyak, bebannya jadi lebih gue ringanin. Terus habis flat bench press ada seated behind neck press. Jadi ini karena gerakan baru, gue pakai Smith machine biar gerakannya stabil dan lurus dulu lah gitu. Jadi ntar makin lama baru gue ganti ke barbell yang manual.
Sama seperti nanti gerakan ini ada barbell upright row. Ini gue juga awalnya pakai Smith machine, cuman disarankan menggunakan barbell manual aja biar ketahuan nih kalau pas diangkat itu ada bagian kiri atau kanan yang nggak balance, jadi nanti di fix. Habis itu ada hollow body hold lagi 3 set. Terus yang terakhir ada bend cable lateral raise. Bedanya sama lateral raise biasa kan side lateral raise, cuman ini bedanya kita bend dengan punggung belakang yang netral. Itu untuk ya shoulder juga, karena fokusnya hari ini di shoulder. Ya itu udah selesai latihan hari Kamis. Lanjut ke besoknya hari Jumat, itu latihannya pull deadlift fokus. Ya deadlift itu sebenarnya gerakan push, karena kita mendorong kaki kita ke bumi, cuman dimasukin di hari ini. Untuk latihan yang pertama itu ada barbell deadlift. Ini barbellnya dijatuhin ke lantai. Makanya gue ada beli rubber flooring tambahan itu untuk deadlift, untuk mencegah plate rubbernya itu nggak langsung kena lantai. Jadi gue beli tambahannya. Habis gerakan barbell deadlift, ini gue chin up. Chin upnya gunakan berat badan seperti biasa, 3 set di atas 5 repetisi. Nah ini juga awalnya gerakan yang gue nggak bisa, cuman karena akhirnya udah latihan, progres, akhirnya udah bisa sekarang. Setelah itu ada barbell squat, ini bebannya diturunin 10% dibandingkan hari squat yang kemarin. Setelah barbell squat ada barbell rows. Dan habis itu ada lat pull down. Lat pull down ini juga karena gue nggak ada aksesorisnya di sini, jadi kayak cukup di custom. Jadi gue menggunakan kabel kiri kanan, terus gue duduk di bawah. Jadi kurang lebih sama lah sama kalau misalkan ada alatnya di gym gitu. Dengan ini bisa. Setelah itu ditutup dengan barbell curls lagi. Ya itu untuk bicep. Dan ya itu dia program latihan gue selama 1 minggu, hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Dan sisanya libur latihan. Ya kayak gitu aja sih. Sampai saat ini udah terlihat cukup banyak perubahan. Nanti kalau untuk pola makan mungkin akan ada videonya yang lain. Karena yang video kali ini khusus untuk jelasin tentang alat gymnya dan tentang home gymnya dan program latihan yang gue gunakan. Itu aja. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga.